Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi, saya presentasi dulu ya. Namzar 1 Prayoga, Dian Putri. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Saya persilakan berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita pastikan dulu ya kalian sudah siap belum menerima materi kita hari ini. Jadi saya pengen tahu konsentrasi kalian. Kita tingkatkan konsentrasi dulu. Tepuk 1 gitu. Terus kalian bilang bu. Tepuk 1. Oke. Kalau saya bilang tepuk 2. Yes. Tepuk 2. Yes. Oke. Sekarang kalau tepuk 3. Tepuk 3. Cool. Gitu. Tepuk 3. Cool. Oke. Tepuk 1 2 3. Yes. Cool. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, berarti sudah bisa fokus ya. Oke, untuk materi kita pada hari ini adalah tentang sistem pengendalian internal. Kalian tahu nggak sistem pengendalian internal itu apa? Belum tahu. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita tahu kira-kira setelah kita mempelajari tentang sistem pengendalian internal itu kita bakal apa sih kemampuan yang akan kita raih, gitu ya. Yaitu mahasiswa memahami peranan sistem pengendalian internal dan keberadaannya sebagai unsur dari sistem informasi akumulasi. Nah, selain dari PPT ini ya, di sini ada sumber pembelajaran, ada modul sudah saya sisihkan di dalamnya, nanti bisa di scan, nanti ada modul, kemudian ada riset-riset yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, kemudian ada juga hasil pengabdian masyarakat, dan nanti kalian bisa scan di sini, kalian bisa belajar dimanapun kalian berada, ada video belajarnya. Sistem pengendalian internal itu adalah suatu metode, ukuran-ukuran, suatu struktur yang digunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akumulasi, kemudian mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, ini ada sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang. Jadi, struktur organisasi itu bentuknya seperti ini, kan? Seperti apa sih? Yang atas biasanya apa? Direktur. Kemudian bawahnya mungkin ada wakil, sekretaris dan lain-lain. Mungkin ada apa lagi? Lagi. Ada manajer-manajer, contohnya ada manajer produksi, terus ada manajer apa lagi? Keuangan, terus sumber daya manusia, ya, terus apa lagi? Mungkin ada pemasaran, nah gitu ya. Nah, jadi ada pemisahan tanggung jawab di mana setiap kegiatan itu harus dipisahkan. Nah, ini ada ya prinsip-prinsip dalam pembagian tanggung jawab fungsional. Harus dipisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akumulasi. Contohnya gini, kalau kita ketahui di yang paling mudah adalah supermarket. Supermarket itu bagian gudang pasti ada sendiri kan? Kemudian ada lagi di bagian kasir. Bagian kasir itu tugasnya adalah untuk mencatat transaksi dan menerima uang. Kemudian ada sendiri bagian akuntansi, biasanya yang membuat laporan keuangan. Kemudian ada bagian keuangan, nah itu kan harus dipisah-pisahkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendorong agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi bisa setiap bagian yang dipisah-pisahkan itu bisa melakukan cross check. Contohnya seperti ini. Iya, pasti ada terjadinya korupsi selain nyatanya ya. Kemudian ada sistem otomatisasi dan prosedur pencatatan. Kalau misalnya ada perusahaan, dia itu mau melakukan suatu transaksi, ya. Jadi tiap karyawan itu setiap kali melakukan transaksi itu tidak boleh langsung melakukan transaksi. Harus ada otorisasi. Otorisasi itu apa sih? Persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi misalnya, persediaan barang gudang sudah hampir habis. Jadi bagian gudang perlu mengajukan untuk pembelian barang dagang lagi. Dia nggak boleh langsung beli sendiri, harus melakukan persetujuan dulu dari kepala gudangnya. Terus nanti ada otorisasi dari bagian keuangannya, karena keuangan adalah bagian yang
membayarkan, yang membelikan. Kemudian di bagian akuntansi tugasnya adalah mencatat. Jadi semua transaksi yang terjadi itu harus atas dasar persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, ini ya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi untuk apa? Untuk memberikan perlindungan atas kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya perusahaan. Kenapa harus ada otorisasi? Jadi setiap transaksi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selain dua itu, sistem otorisasi dan struktur organisasi, ada praktik yang sehat dalam kegiatan operasional. Yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan. Contohnya apa sih? Kalian tahu nota ya? Nota itu biasanya kan ada nomor. Untuk menghindari penyimpangan, biasanya perusahaan itu sudah membuat nota yang nomornya sudah tercetak. Tujuan untuk apa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan nota itu. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Kemudian ada ini, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang. Nah ini jadi harus saling berhubungan. Jadi setiap bagian itu harus dipisah-pisahkan tanggung jawab. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perputaran jabatan. Biar apa? Biar nggak bosan gitu ya. Perputaran jabatan itu tujuannya untuk apa? Selain untuk meningkatkan kemampuan karyawan, jadi karyawan itu kan nggak stuck di bagian itu aja. Dia itu di bagian keuangan, terus lama-lama kan dia cuma bisa keuangan aja. Jadi harus diputar, mungkin bisa jadi ke bagian produksi atau ke bagian pemasaran. Selain supaya keahliannya meningkat, juga untuk menghindarkan diri dari kegiatan penyimpangan perusahaan. Kemudian terakhir, pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur sistem pengendalian internal yang lain. Contohnya apa? Dibentuklah suatu organisasi yang dinamakan auditor internal. Jadi auditor internal itu di dalam perusahaan posisinya itu adalah mandiri, dia tidak berada di bawah naungan siapapun. Jadi dia bekerja langsung di bawah direktur. Jadi dia tidak di bawah manajer ya. Dia itu tugasnya kan melakukan audit, melakukan pemeriksaan. Jadi dia ketika bekerja langsung mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada direktur. Terus memeriksa itu ya, memeriksa efektivitas unsur sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Oke, kemudian unsur sistem yang keempat adalah karyawan bermutu sesuai tanggung jawabnya. Gimana caranya perusahaan supaya dapat karyawan yang seperti ini? Ada yang tahu? Gimana caranya? Kalian punya perusahaan, mendirikan perusahaan. Terus nanti karyawannya siapa ya? Nah kayak gitu. Kalian butuh yang kayak gimana? Itu caranya gimana supaya kalian dapat karyawan yang bermutu sesuai tanggung jawabnya? Yang pertama adalah seleksi calon karyawan. Kita melakukan rekrutmen dulu. Nah sebelum kita melakukan rekrutmen kan kita tentukan dulu ya. Kira-kira spesifikasinya seperti apa karyawan yang kita butuhkan? Kita butuh yang lulusan apa? Misalnya S1 akuntansi atau yang di bagian akuntansi ya. Terus apa lagi? Punya pengalaman kerja misalnya minimal 1 tahun. Kemudian ada spesifikasi usianya berapa? Ya. Kemudian ada spesifikasi dia harus pernah ikut pelatihan apa misalnya. Nah kayak gitu kita buat spesifikasi. Kemudian kita lakukan rekrutmen. Ada banyak pelamar terus kita lakukan seleksi. Kayak gitu ya. Nah setelah kita selesai rekrutmen, kita sudah dapat karyawan yang kita dapatkan. Apakah sudah selesai sampai di situ? Apakah itu berarti kita sudah punya karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya? Tidak, masih ada lanjutannya. Setelah karyawan diterima, setelah karyawan bekerja lama, nah perlu adanya pengembangan pendidikan karyawan. Kita kembangkan kompetensinya, kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kita sesuaikan dengan teknologi ya. Sekarang kan teknologi makin berkembang, jadi ilmu juga makin berkembang. Kita tingkatkan dengan apa? Kita ikutkan ke pelatihan-pelatihan, ke kursus-kursus. Nah itu caranya adalah untuk mengembangkan pendidikan karyawan.
Dari sini ada yang ditanyakan? Apakah sistem pengendalian internal itu bisa mencegah kecurangan? Oh, oke. Jadi sistem pengendalian internal itu tidak melulu atau tidak secara langsung bisa menghapuskan, tapi dia hanya memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Nah, gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke individunya masing-masing. Jika kita sudah membuat sistem pengendalian internal yang bagus, tentu kita juga harus mempersiapkan individu yang menjalankan organisasinya itu penuh tanggung jawab. Saya di sini ada contoh kasus. Jadi ini kasus berhubungan dengan sistem pengendalian internal yang dalam waktu dekat ini masih hangat diperbincangkan. Ya. Pemirsa, ex-kepala Badan Gizi Nasional diduga menerima aliran uang imbalan atau insentif dari yayasan yang terafiliasi dengan SPPG. Dan berikut kami tayangkan grafis skema aliran uang panas yang mengalir ke Dadan CS. Skema aliran dana ke ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Aliran dana tersebut ini diberikan kepada Dadan, Sony dan juga Lodwig. Ketiga tersangka ikut mengatur verifikasi pada portal Mitra BGN. Lalu yayasan yang tidak memenuhi syarat bisa lolos sistem verifikasi mitra. Setelah itu pemirsa, yayasan yang terpilih yang mempunyai afiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN, yakni Dadan, Sony dan juga Lodwig. Sebagai imbalan, Dadan CS menerima kucuran dana insentif, yakni adalah 1 hari sebesar 1 miliar rupiah. Silakan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Pertanyaannya, apakah kasus BGN lebih menunjukkan kegagalan individu yang menyalahgunakan wewenang atau kegagalan sistem pengendalian internal organisasi? Jawabannya, kasus ini menunjukkan kegagalan sistem pengadilan internal jika pengawasan pemisahan tugas dan proses verifikasi tidak efektif, maka penyimpangan akan lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, kasus BGN merupakan kombinasi antara kegagalan individu dan kelemahan sistem pengendalian internal. Terus yang kedua, jika Anda ditunjukkan sebagai kepala BGN, rancangan sistem pengendalian internal apa yang akan Anda bangun? Kami akan memperkuat budaya integritas melalui fakta integritas, pelaporan konflik kepentingan, dan sistem whistleblowing. Selain itu, audit internal akan ditingkatkan untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Yang ketiga, apakah audit mendadak saja cukup untuk mencegah kasus seperti ini? Jawabannya, selain audit mendadak, organisasi perlu menerapkan audit berkala, sistem pelaporan pelanggaran, dan pemantauan berbasis teknologi. Dengan kombinasi pengendalian preventif dan detektif, risiko penyimpangan dapat diminimalkan secara lebih efektif. Oke, terima kasih. Tolong tepuk tangannya untuk kelompok 2 dulu. Diskusinya bagus sekali ya. Kemudian bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dibacakan. Berdiri, Mas. Oke, pertama pertanyaannya tadi, apakah kasus BGN lebih menunjukkan kegagalan individu yang menyalahgunakan wewenang atau kegagalan sistem pengendalian internal organisasi? Jawaban nomor 1, kurang lebih kasus BGN itu lebih menunjukkan kegagalan individu yang menyalahgunakan wewenang. Adanya intervensi dalam verifikasi mitra, penerimaan intensif, dan maka pengadaan menunjukkan bahwa pejabat tertentu tidak menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Meskipun sistem telah dibuat, penyimpangan tetap dapat terjadi jika integritas pelaksanaan rendah. Lalu selanjutnya, kedua, jika Anda ditunjuk sebagai kepala BGN, rancangan sistem pengendalian internal apa yang akan Anda bangun? Ini pendapat saya pribadi. Kami akan memperketat proses verifikasi mitra dan pengadaan barang dengan menerapkan pemisahan tugas, persetujuan berjenjang, serta sistem digital yang dapat ditelusuri. Setiap pengadaan harus didasari pada kebutuhan yang jelas dan terdokumentasi. Yang terakhir, apakah audit mendadak saja cukup untuk mencegah kasus seperti ini? Menurut kami tidak cukup. Audit mendadak hanya membantu mendeteksi penyimpangan yang sudah atau sedang terjadi. Untuk mencegah korupsi diperlukan pengendalian lain seperti pemisahan tugas, otorisasi yang jelas, dan pengawasan berlapis. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah antara kelompok 1 dan 2. Jawabannya malah saling melengkapi bagus sekali. Jadi dari kasus yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, kita kan tahu ya bahwa ternyata sistem pengendalian internal itu penting untuk dipraktikkan ke dalam suatu organisasi. Kemudian untuk tugasnya bisa dikerjakan modul halaman 59. Jadi kasus yang nomor 2 nanti bisa dikerjakan.
secara individu di pertemuan ke depan akan kita bahas bersama-sama. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.